Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan, katakan Shalom. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika datang ke tempat ini, mungkin ada yang sehabis kerja ataupun habis berjalan-jalan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada di tempat ini, pastikan bahwa kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan melihat dan mengalami mujizat dari Tuhan. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya mau ajak setiap kita memuji menyembah Tuhan. Karenanya di tempat ini intimacy worship. Artinya bagaimana kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keintiman, mengasihi Tuhan. Kita datang dalam hadiratnya. Saya percaya ketika kita datang dalam hadiratnya, dalam kerinduan kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan datang dari Tuhan. Boleh saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Mari angkat tangan di hadapan. Ini kami hamba-hamba. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Sore hari ini kami datang dalam kerinduan kepada-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Biar sore hari ini kami bukan hanya menjadi penonton, tapi kami mau mengalami kasih Tuhan. Kami mau mengalami kuasa-Mu Tuhan. Dan bahkan kami mengalami mujizat yang datang dari Tuhan. Sehingga sore hari ini setiap kami yang hadir, tidak terkecuali, kami mengalami lawatan Tuhan. Yang mau mengalami lawatan Tuhan, ayo kasih tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sembah dia, tinggikan namanya Yesus. Mari sama-sama sembah dia. Angkat sembahmu, angkat suaramu, tinggikan namanya, tinggikan dia. Yesus Tuhan dan Raja. Sebab hanya kepadamu pengharapan kami. Sebab hanya kepadamu kami berseru. Percaya pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Kita ayo setiap kita, masing-masing kita datang menyembah Tuhan. Kami bawa dan persembahkan tubuh kami, hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Yesus. Di dalam kelemahan kami, di dalam kelelahan kami tahu waktu di hadirat-Mu kami mengalami pemulihan. Makasih Bapa yang baik. Sore ini sekali lagi kami bukan hanya menjadi penonton, kami mau mengalami Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, tetap dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu, hadirat kudusmu penuhi setiap kami ya Tuhan. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu sekalian. Nyanyikan pujian ini bersama. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hati, dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. memenuhiku, Yesus hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. yang ku nampak Biar musik saja mengalun sementara setiap kita berdoa. Oh Yesus Tuhan, kami percaya dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab hanya dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, kami dipulihkan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia.
sembah Tuhan. Sore hari ini percaya Tuhan di tengah kita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuhkan kita. Yes, Lord Jesus. Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan aku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu Tuhan, memenuhiku, penuhi kami. Penuhi baitku, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak. Ayo sekali lagi sama-sama nyatakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersyukur di hadapan-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, dan kami tersyukur, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Mari angkat sembah-Mu setiap kita. Yesus di tengah kita, Dia ajaib, Dia Allah yang sanggup. Kita bebas menyembah Tuhan. Sore hari ini hampir dengan hati yang terbuka, dengan mulut yang mengakui Dia satu-satunya, oh satu-satunya Dia aja.
rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi kami semua. Kami mau diam dalam hadirat-Mu. Ku angkat tangan kami, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia, sebab kami mau terus ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyatakan, di hatiku dengan hadir-Mu, sebab kami rindu ya Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, oh, bawaku dekat dalam hati-Mu. Dalam hati-Mu, Oh, kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan.
Kami bersyukur dan ku bersyukur menyembahmu. Ku hidup dan kasih-Mu, diam di hadirat. Oh, biar musik saja mengalun, mari kita sembah Dia. Yesus Tuhan, angkat suaramu, sembah Dia. Yesus, hanya dalam hadirat-Mu kami temukan kasih-Mu. Hanya dalam hadirat-Mu kami menemukan pribadi-Mu. Tiada yang lain selain Engkau, Yesus. Syada namai kami kita yang dipenuhi Roh Kudus, sembah Dia dalam roh. Nikmati hadirat Tuhan malam ini, sebab Dia Tuhan di tengah kita. Roh Kudus sedang melawat, Roh Kudus sedang menjamah setiap kita yang ada. Saat ini kita angkat dua tangan kita. Haleluya. Angkat dua tangan kita di hadapan. Thank you Jesus. Ku pasrahkan. Ayo jemaat Tuhan,
Angkat dua tanganmu tinggi. Nikmati kasih, nikmati hadirat Tuhan. Syarala barala barala barala. Barala barala barala. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku rasakan kasih. Bersyukur, Yesus Tuhan. Kami mau terus diam dalam hadirat, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, oh. Diam di diam dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan.
kemenangan terjadi. Sebab kami yakin Tuhan hadir di tengah kami. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Yang yakin dengan iman berkata sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Hidup sama-sama. Ku yakin Kau nyata. Yesus Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Terjadi. Ayo berikan tepuk tangan bagi Dia. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Oh, boleh tepuk tangan di atas kepala. Come on. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Here we go. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sebab kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Yesus Tuhan yang percaya kemenangan, pemulihan, kesembuhan terjadi. Tepuk tangan yang keras bagi Dia. Sorakan haleluya. How great is our God. Sing with me, sing with me. How great is our God. And all we sing, Always see how great. how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we sing, how great, how great. It's our God.
You're the name alone. You're the name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names. You're the name above all names. You are worthy of praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how boleh sambil tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu sekalian. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Sing with me, how great, and all we sing, how great, and all we sing, and all we sing, how great, and all we sing, and all we sing, how great, how great. Boleh tepuk tangan lebih dulu buat Tuhan kita. Sorakan. Is our God. Tepuk tangan yang kuat bagi Allah kita. Sorak-sorak kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat dua tangan kita. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit Lord. Holy Spirit rain. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Come on, let me sing together. Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit rain. Kami percaya Roh Kudus tercurah bagi umat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit rain. Come on.
Roh Kudus sedang melawan bencana. Yang sakit Tuhan mampu sembuhkan. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain. Bebaskan rohnya, come on. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, tepuk tangan sama-sama, come on. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain tepuk tangan bagi Dia. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layakkan kami pada malam hari ini ya Tuhan, untuk menyembah-Mu. Dan Kau sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan kepada kami. Dan kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita diberkati malam hari ini. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, malam hari ini adalah bertepatan dengan peringatan pencurahan Roh Kudus hari ke-9. Ya, jadi setelah Paskah, 10 hari setelah Paskah, 50 hari waktu Tuhan naik ke atas, naik ke surga, dan dia mencurahkan Roh Kudusnya itu 10 hari setelahnya Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikan kepada umatnya. Saudara, hari ini adalah hari ke-9, besok hari ke-10. Untuk itu malam hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus itu yang luar biasa, dan saudara diberkati malam hari ini. Amin saudara. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh ini di sini bukan berarti waktu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus kita penuh dengan Roh, besok enggak lagi. Atau tahun depan pencurahan Roh Kudus kita penuh lagi, enggak saudara. Ya, hari ini kita memperingati, ya. Tetapi kita percaya Roh Kudus sudah turun atas kita. Gereja Betel Indonesia, di tempat ini kami Gereja Betel Indonesia, menyatakan bahwa salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus adalah dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Berapa saudara yang rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, berbicara dengan bahasa-bahasa baru itu? Saudara, biar saudara rindukan dan malam hari ini saudara menerimanya. Yang mau katakan amin. Di tempat ini saudara, beberapa tahun yang lalu, jemaat kami anaknya umur 8 tahun, terima baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Tidak dibatasi saudara, berapa usia kita untuk menerima karunia bahasa roh ini. Ada saudara kita di tempat ini yang sudah tua saudara, dia sangat rindu berbahasa roh, tapi dia gak terima-terima saudara. Yang muda sudah terima, tinggal dia yang belum terima. Wah, satu kali dia tidur saudara, lagi tidur dia bangun, dia berbahasa roh saudara. Ya, karena rindu. Saudara, bukan soal berbahasa rohnya, tetapi kita akan belajar sesuatu pada malam hari ini. Apa yang Roh Kudus itu perbuat dalam hidup kita sehingga hidup kita itu bisa berbeda saudara, ya, berbeda. Saya melihat dan menyaksikan ada orang-orang yang sekarang ini saudara, yang berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan dan tidak sama lagi. Dipenuhi oleh Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus dan hidupnya tidak sama lagi. Dan orang ini dipakai luar biasa di kaum awam saudara. Dan nanti saya akan saksikan bagaimana orang ini bergaul dengan Tuhan. Dan luar biasa saudara. Saudara, masalahnya adalah seberapa saudara mengingini Tuhan dalam hidupmu. Seberapa saudara mau mengenal Dia. Seberapa saudara rindu akan Tuhan dalam hidupmu. Seminggu yang lalu saya ketemu seorang kenalan saya saudara. Dia pencinta anjing. Ya, dia sangat mencintai anjing. Binatang yang lain enggak, cuman anjing. Saudara tahu? Dia ngomong sama saya begini. Ci, dia panggil saya Cici. Ci, ada anjing di jalan, saya bisa tahu, saya bisa cium baunya. Saya belum lihat mata saya, tapi saya bisa tahu. Di situ ada anjing, di situ ada anjing. Saya bisa tahu.
Saudara tahu berapa anjing yang dia asuh? Kira-kira. Ada yang bisa tebak? Berapa paling banyak saudara punya anjing di rumah? Dia mengasuh, bukan dia mengadop di rumahnya saja ya, tapi dia mengasuh, dia menitip di berbagai tempat. Itu kurang lebih 100 anjing saudara. 100 anjing. Dia tinggal di satu komplek perumahan dan setiap pagi jam 4 pagi dia keluar ke taman. Dia ambil kotoran anjing setiap pagi saudara. Dia bilang matahari belum kelihatan, gelap tamannya saudara. Tapi dia bisa tahu di mana itu kotoran anjing berada. Hidungnya tajam saudara. Dia tahu anjing di mana berada, dia tahu kotoran anjing di mana berada. Cuman dia tidak menggonggong, dia bilang sama saya saudara. Passionnya sama anjing itu luar biasa. Sampai rela bangun jam 4 pagi. Dan berapa uang yang dia habiskan untuk biaya-biaya anjing yang dia pelihara dan diadopsi itu saudara. Kalau dia tahu ada orang yang punya anjing tapi tidak dirawat, wah dia akan berusaha untuk adopsi anjing itu dan dia akan rawat saudara. Dia akan taruh di orang-orang yang mau merawatnya. Itu kecintaan orang akan anjing. Sekarang seberapa cinta kita kepada Tuhan? Saya merenungkan ini saudara. Ada orang kok bisa cinta sama anjing sampai begitu saudara. Luar biasa. Luar biasa. Tapi adakah kita cintakan Tuhan melebihi daripada apapun ya yang ada di muka bumi ini? Apakah pernah ada? Apakah saudara pernah mendengar? Kalau saudara malam hari ini mendengar ada orang yang mencintai anjing sedemikian rupa. Apakah saudara mendengar ada orang yang mencintai Tuhan sedemikian rupa sehingga rela melakukan apa saja bagi Tuhannya? Jarang saudara. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu luar biasa saudara. Saudara tahu, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, orang yang main saham, saya kasih tahu saudara, orang yang main saham dikasih contekan saudara. Dikasih contekan suruh beli saham ini, suruh beli saham ini, itu Tuhan loh saudara. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan dikasih tahu jodohnya. Halo anak muda yang belum punya jodoh, jangan khawatir. Miliki hubungan intim dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, maka akan Tuhan kasih tahu siapa jodohmu dan kau tidak akan salah langkah. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan diberitahu masa depannya secara detail saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang detail. Saya merindukan itu dalam hidup saya. Saudara, kalau saudara mengenal saya dan Pak Rudi dalam pelayanan, saudara mengerti bagaimana saya harus melepas anak umur 18 tahun. Sasa masih muda sekali waktu itu, sangat muda. Untuk pergi ke satu negara yang bernama Trinidad Tobago yang menurut saya itu negara entah berantah. Enggak tahu di mana saudara. Tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Saudara bisa bayangkan, 18 tahun. Dia pergi ke tempat yang jauh dan saya enggak ikut loh saudara. Masih sangat muda dan itu tahun 2005. Zamannya enggak seperti sekarang. Yang kita bisa sosmed kelihatan hubungan bisa lancar. Enggak bisa saudara, dulu kita telepon. Kita mau transfer uang ke dia enggak bisa. Susah, transfer uang juga susah, caranya bagaimana enggak tahu saudara. Saudara, saya tahu ada saudara di sini yang melakukan banyak hal karena saudara mengasihi Tuhan. Dan saudara rela melakukan sesuatu untuk bayar harganya. Dan saya rindu akan lebih banyak lagi orang-orang yang berani bayar harganya demi mengasihi Tuhannya. Yang selalu berkata, ya Tuhan, pada apa yang dia minta. Saudara, saya terkesan sekali dengan seorang aktor ya. Aktor ini dia
titik balik dalam hidupnya waktu dia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Kerinci. Saudara mungkin tahu siapa dia. Dia mengalami titik balik dalam hidupnya. Dan dia mewawancarai siapa yang anaknya tenggelam? Ridwan Kamil. Dia mewawancarai Ridwan Kamil. Dia bertanya, Pak Ridwan, kalau boleh memilih, kamu memilih anak atau memilih istri? Dan Pak Ridwan Kamil berkata, saya pilih istri. Dan saudara, waktu terjadi kejadian yang sangat memilukan hati itu, yang betul-betul terjadi saudara, ada netizen yang berkata, kamu kepada aktor itu, kamu itu punya doa yang buruk. Kamu merancangkan yang buruk atas seseorang sehingga itu terjadi. Betul enggak saudara itu? Saya rasa enggak. Sungguh saudara, hari kematian pun Tuhan beritahu loh. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, segala sesuatu di depan kita dia kasih tahu. One head a step. Tuhan itu bekerjanya. Tuhan mendahului kita. Enggak pernah kita dibiarkan berjalan dulu nanti kita kenapa-napa baru dia tolong. No. Kalau kita sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan saudara, satu muka di depan Tuhan pasti akan memberitahu kita. Yang percaya katakan amin. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara bisa bergaul karib dengan dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jangan takut saudara. Apapun yang akan terjadi di depanmu, dia bisa kasih tahu dalam hidupmu. Saya percaya itu. Asal engkau setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka engkau akan tahu segala sesuatu. Bagaimana bisa tahunya Bu? Macam-macam saudara. Macam-macam. Saudara percaya bahwa Tuhan bisa bicara kepada kita, amin? Percaya enggak? Kadang-kadang ya, kadang-kadang dikit-dikit Tuhan bicara, dikit-dikit Tuhan bicara. Ya mungkin kadang-kadang bisa salah-salah ya. Mungkin belum akrab benar mungkin saudara ya. Kalau saya dengan Pak Rudi saudara ya, saya dengan Pak Rudi. Saya nggak lihat dia nih, saya nggak lihat dia. Pintu kamar saya tuh ada 2 lapis. Dia dari luar, langkahnya aja saudara, saya tahu itu dia. Ya kan? Dehemnya dia, gitu saudara ya. Saya tahu dia, pasti saya nggak salah. Karena saya bergaul karib dengan dia saudara. Nggak mungkin kalau dia telepon saya, dia panggil saya, Bet, dia panggil saya tuh Bet gitu ya, Bet gitu. Banyak orang panggil saya Bet juga gitu, Bet. Nggak mungkin waktu Pak Rudi telepon Bet. Ya, apa Wisnu? Nggak mungkin saudara, nggak mungkin saya salah. Saya tahu banget suaranya. Ya, kalau saudara mengenal Tuhan, saya yakin saudara nggak akan salah. Saudara akan tahu yang mana Tuhan, yang mana bukan, yang mana suara hatimu, yang mana apalagi suara setan. Saudara akan tahu persis. Masalahnya adalah apakah kita betul-betul mengenal suaranya, bergaul karib dengan Tuhan. Kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, hidup itu menjadi lebih ringan saudara. Karena apa? Karena Tuhan one head a step. Karena Tuhan itu satu langkah di depan kita. Dia akan memberitahu kita. Seorang teman baik saya, teman dekat saya. Anak yang dikasihinya umur 20, umur 34 tahun. Dipanggil pulang oleh Tuhan. Dalam waktu yang singkat. Sehat, berkarir bagus di Amerika. Gajinya sangat besar. Sangat membanggakan hatinya saudara. Tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Waktu saya berjumpa dengan teman saya berkata,
apakah Tuhan tidak bicara sebelumnya kepadamu? Karena saya tahu dia dekat dengan Tuhan. Dia katakan ya, Tuhan kasih tahu. Cuman saya tidak mengerti waktu itu bahwa dia akan mengambil anak saya. Saudara harus perhatikan. Dia bisa bicara, dia sanggup memberitahu kita, dia mempersiapkan kita. Kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang mungkin buruk sekalipun, percayalah bahwa dia sudah memberitahu kita lebih dahulu. Untuk kita tahu, untuk kita percaya. Saudara, kita akan belajar dari satu tokoh yang di Alkitab, bagaimana seorang rasul. Waktu rasul ini dipenuhi oleh Roh Kudus bersama-sama dengan teman-temannya di kamar loteng di Israel. Nanti kita akan pergi ke kamar loteng, saudara. Ya, yang pergi ke Israel akan merasakan beda, saudara. Ya, kami pernah pelayanan perjalanan ziarah ke sana di kamar loteng dengan Pak Rudi dan beberapa teman di sini. Berapa orang dilawat, saudara? Dilawat Roh Kudus. Wah, luar biasa di kamar loteng itu. Nanti saudara akan saksikan di sana. Nah, waktu itu terjadi, waktu hari Pentakosta terjadi pada zaman itu, saudara. Dan Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke atas surga dan Roh Kudus dicurahkan hari itu. Ada satu orang rasul yang kita akan belajar pada malam hari ini. Seorang yang luar biasa. Kita lihat di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Saya bacakan untuk saudara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus, kita belajar tentang Filipus malam hari ini, pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Setelah Filipus menerima curahan Roh Kudus ini, saudara, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Jadi ada seorang ahli sihir di situ, saudara, namanya Simon ya. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikuti Simon karena sudah lama dia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri, si ahli sihir itu, juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis dia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Dahsyat, saudara. Ayat ke-26, kita loncat dari 13 ke 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus dan adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pembendaraan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu dia minta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut.
seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai dia tiba di Kaisarea. Saudara, kita melihat satu tokoh yang bernama Filipus yang luar biasa setelah pencurahan Roh Kudus terjadi dalam hidupnya. Dia menjadi penginjil, saudara. Waktu saya mendengar bahwa saya bertugas malam hari ini, sebenarnya saya pengen tolak, saudara. Tapi Tuhan berbicara dalam hati saya, dari tempat ini akan ada penginjil-penginjil, saudara. Tidak akan ada yang bisa membungkam mulutmu. Engkau akan berkata tentang Tuhan, dan banyak orang mendengar Tuhan, dan engkau akan melihat mereka akan menyerahkan hidupnya dan mereka akan dibaptis. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara orangnya semua yang ada di sini. Saudara, bergaulah dengan Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan atas hidupmu, saya percaya. Tinggal masalahnya adalah kita menghidupinya, kita menjalaninya. Ada orang yang berkata, saya takut bu, saya gak bisa ngomong. It's not about me, it's not about you, it's not about you, it's all about Him. Amin. Semuanya bukan tentang saya, semuanya bukan tentang kamu, semuanya tentang Tuhan. Yang penting adalah saudara mau atau tidak. Saudara, mertua saya yang sudah usia itu, saudara, dia rajin menginjil, saudara. Dia kalau ketemu orang dia menceritakan Tuhan, gak pandang usia, saudara. Saya tahu malam hari ini akan Tuhan bangkitkan orang-orang yang akan menjadi seperti Filipus. Saudara, Filipus itu orang yang penuh dengan hikmat menurut saya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, saudara. Bukan kuasa dari diri kita, karena kita ini siapa? Kalau saudara merasa saudara siapa-siapa, ya mungkin Tuhan salah pakai orang menurut saya. Kalau saudara berkata saya bukan siapa-siapa, itu dia, kamu orangnya, saudara. Justru kamu orangnya. Saudara, Tuhan bisa pakai orang sombong loh. Jangan saudara berpikir hanya orang rendah hati yang dipakai Tuhan. No. Orang yang sombong luar biasa Tuhan bisa pakai. Terserah Tuhan mau pakai siapa. Dia bisa pakai siapa saja. Tuhan bukan pakai orang yang baik-baik saja. Tuhan pakai orang jahat. Tuhan pakai Saulus menjadi Paulus, saudara. Paulus ini luar biasa, saudara, pelayanannya. Saudara, ketika hikmat diperlukan, maka hikmat akan Tuhan berikan. Ketika keberanian diperlukan, maka keberanian akan Tuhan berikan kepada kita. Kuasa itu Tuhan berikan kepada kita, asal kita mau melakukannya bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, syaratnya tadi bergaul intim dengan Tuhan.
maka saudara akan melihat, saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Dari tempat ini saudara, saya akan melihat bahwa Pak Rudi gak akan lagi ada apa-apanya saudara dibanding saudara. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saudara akan bawa ke tempat sini untuk digembalakan oleh Pak Rudi saudara. Ya, saudara akan memberitakan Injil di luar. Saudara akan menarik jiwa bagi kerajaan Allah. Dan biar mereka digembalakan oleh gembala di tempat ini. Saudara, yang pertama penuh dengan hikmat, yang kedua adalah memberitakan Injil dengan kuasa. Memberitakan Injil dengan kuasa, dengan tanda-tanda yang ajaib saudara. Waktu orang terikat, orang bisa dilepaskan. Saudara tahu yang namanya judi itu saudara, orang yang terikat judi. Saudara, aktor yang mewawancarai Ridwan Kamil itu, saya tertarik sekali sama dia. Jadi saya ikutin beberapa podcastnya dia. Salah satu kesaksiannya adalah dia pernah kalah judi 35 miliar saudara. Sekali dia judi, dia kalah 35 miliar. Luar biasa banyaknya. Saya kasih tahu saudara, judi itu ada rohnya saudara. Ada yang mengikat, namanya roh judi itu saudara. Segala sesuatu itu ada sesuatu yang bisa mengikat orang, bukan aja orang kesurupan gitu saudara ya. Bukan aja orang tuh pakai kuasa gelap, tapi ada sesuatu yang mengikat orang sehingga kita harus menolong orang itu untuk keluar dari ikatannya. Dan hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus Tuhan bisa pakai saudara. Tuhan bisa pakai. Tuhan akan pakai hidupmu untuk melepaskan setiap ikatan belenggu-belenggu dosa yang mungkin seumur hidupnya tidak bisa dia lepaskan. Saudara bisa bersama dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin saudara. Kalau soal ada pembantu kesurupan di rumah, kecil saudara, tengking aja keluar. Gak usah panggil saya, gak usah panggil Pak Rudi. Saudara tengking aja keluar kok. Saudara berdoa aja, saya bersyukur ya saudara ya. Boleh gak ya saya sebut ya? Boleh ya Wisnu, boleh ya? Saudara, kami melayani keluarganya Pak Wisnu ya. Waktu saya ke rumahnya, saya melihat di atas pintu masuknya itu banyak yang digantung-gantung di sana. Kepercayaan lama mereka. Dan kalau saudara ada di beberapa saudara yang mungkin dulu tahu, dulu pernah mengalami ya, dulu agama yang lama, bukan agama yang lama, kepercayaan yang lama. Masih percaya dengan hal-hal yang demikian, membawa jimat, ditaruh di atas pintu yang mungkin untuk rezeki, untuk jodoh, untuk apalah, saya pikir itu pasti yang menurut mereka baik itu ditaruh di atas pintu saudara. Dan waktu kami datang ke rumahnya, melayani papanya, dibaptis, saya melihat itu. Tapi saya diam aja saudara ya. Karena begini saudara, saya kasih tahu saudara. Seperti orang menikah, saya menikah dengan Pak Rudi. Punya surat nikah, right? Saya punya surat nikah. Lalu saya robek-robek surat nikah saya. Apakah itu artinya saya bercerai dengan Pak Rudi? No. Saya tetap suami istri walaupun surat-surat nikah yang secara resmi itu saya sobek-sobek. Artinya kalau saudara punya jimat, di mana saudara punya perjanjian dengan iblis, dengan kuasa gelap, dengan kuasa lain selain kuasa Allah, saudara punya perjanjian dengan dia, saudara harus memutuskan itu oleh mulutmu sendiri. Atau dibantu oleh hamba Tuhan. Walaupun itu diambil, dibuang saudara, tapi kalau saudara tidak memutuskannya, itu masih berlaku saudara. Hati-hati. Saudara, Filipus melayani, orang sakit disembuhkan, orang timpang berjalan, orang yang terikat dilepaskan. Itu luar biasa saudara. Sampai seorang penyihir yang bernama Simon yang melakukan perkara-perkara mujizat yang besar, terkagum-kagum dengan apa yang Roh Kudus lakukan lewat Filipus ini saudara.
Dan itu nanti yang akan saudara lihat waktu saudara mengerjakannya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Amin. Saudara, yang berikut saya secara cepat saja. Saudara, yang berikut Filipus adalah taat dengan segenap hati dan berani bayar harganya. Dibutuhkan ketaatan yang sungguh untuk melihat kondisi Filipus saat itu. Waktu dia pertama melayani itu dia di Samaria, saudara. Dia melayani di Samaria, dia melayani penuh dengan mujizat, orang wah kagum-kagum dengan dia mungkin, saudara ya. Dia mungkin merasa tersanjung, sudah mulai nyaman gitu, saudara ya. Mulai enak di situ pelayanannya. Tiba-tiba saudara, Tuhan berkata, pergi ke tempat sunyi. Pergi ke Gaza, ke tempat sunyi. Saudara, seberapa banyak kita jago kandang, saudara. Kita jago kandang, kita gak mau ke tempat-tempat yang penuh dengan resiko. Tapi di sini saya akan melihat bahwa saudara, akan banyak di sini orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saya tahu di sini sudah ada orang yang melayani, yang bukan terima PK saudara melayani, tapi keluar dari kantong untuk beri makan, untuk melakukan segala sesuatu. Bayar harganya, saudara. Ya, bayar harganya. Saudara, Tuhan sangat peduli. Walaupun hanya satu sida-sida yang lewat, saudara, Tuhan peduli dengan sida-sida ini. Kenapa? Karena sida-sida ini menurut saya, dia pasti punya pengaruh yang luar biasa. Kalau sida-sida ini bisa percaya kepada Tuhan, maka akan mudah sekali dia menjadi berkat bagi karyawan-karyawannya, bagi orang-orang di sekitarnya. Sida-sida ini adalah orang yang terpandang, saudara. Jadi pengaruhnya ini sangat luar biasa. Ya, saudara, yang berikut adalah ini yang luar biasa juga, saudara. Dikatakan di ayat ke-40 ke-39, dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Saudara, ini kejadian supranatural terjadi loh, saudara. Jadi waktu Filipus itu bertemu dengan sida-sida, tiba-tiba Filipus itu dipindahkan sama Tuhan ke kota lain. Sida-sida itu gak bisa melihat Filipus lagi. Terjadi sesuatu yang supranatural. Dulu waktu saya membaca ini saya belum mengerti, saudara. Kok bisa ya Tuhan bisa begitu? Ternyata bisa, saudara. Saya kasih tahu ya, saudara. Saya punya teman. Teman saya ini dulunya adalah penyembah berhala, saudara. Dia itu sinden. Bukan sinden ya. Dia itu tukang nyanyi tapi untuk kuasa gelap gitu, saudara. Kalau ada penyembahan kuasa gelap, dia punya teman itu percaya kepada penyembahan kuasa gelap itu. Jadi waktu kalau kuasa gelap itu sedang mengadakan penyembahan, maka teman saya ini yang nyanyi. Yang menyanyikan lagu-lagu untuk penyembahan kepada arwah-arwah gitu, saudara. Dan dia bilang loh, saudara, dia dari Jakarta ke Jogja, tempatnya di Jogja. Itu cuma 1 jam, dia bilang. Dia punya ilmu, saudara. Perempuan. Dia punya ilmu. Dia bilang dia bisa langsung sampai di Jogja, saudara. Oh iya, saya bilang, ya saya dulu punya ilmu, dia bilang. Tapi terakhir dia percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan. Karena dia seorang yang menyembah, apa sih namanya itu, saudara? Sinden bukan sih? Bukan ya, sinden tuh yang di penonton gitu ya, banyak penontonnya ya. Orang yang nyanyi untuk penyembahan itu suaranya sangat merdu, dan setelah dia percaya Tuhan, dia itu kalau menyembah Tuhan, saudara, aduh, kita tuh kayak dibawa ke langit ke-7 kayak tadi pemimpin pujian kita itu, saudara. Tapi dia sambil main musik gitu ya. Terus sambil main musik dia bisa nyembah Tuhan. Aduh, luar biasa, saudara. Suaranya sangat bagus dan memang betul dia pengurapan. Itu memang karunianya lah gitu ya, talentanya, saudara. Dan Tuhan pakai itu untuk menyembah Tuhan. Saudara,
Tuhan bisa melebihi daripada kuasa gelap. Saya percaya itu. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk melindungi saudara dan saya. Dia bisa bikin kita hilang tiba-tiba, orang bisa gak lihat kita, saudara. Di tengah-tengah kerusuhan mungkin orang bisa gak ngelihat kita aman-aman aja. Banyak hal, saudara, banyak hal. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, Filipus dikatakan di dalam ayatnya yang Kisah Para Rasul 21 ayat 8 sampai 9. Yang terakhir adalah Filipus membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Kisah Rasul 21 ayat 8 sampai 9. Ayat ke-8, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ. Ini Paulus yang menulis ini, saudara. Ini Paulus sedang cerita. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Luar biasa gak, saudara? Filipus punya 4 anak perempuan dan 4 anaknya itu dipakai Tuhan untuk bernubuat. Saudara, hidup bergaul akrab dengan Tuhan, kita mungkin mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mau bergaul akrab dengan Tuhan dan menjadikan ini prioritas dalam hidup kita. Namun kita harus, mungkin kalau yang pria sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, kita harus mempengaruhi istri kita. Kita harus mempengaruhi suami kita. Jangan sendiri terus gitu, saudara, tapi suaminya dibiarinin, anak-anaknya dibiarinin. Jangan, saudara, ya. Pengaruhi suami kita, istri kita, anak-anak kita untuk bergaul dengan Tuhan. Seperti saya katakan di tempat ini, saudara, 8 tahun sudah penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Umur 6 tahun apa 4 tahun ya, belum bisa baca dengan lancar, sudah hafal Mazmur 91 yang panjang itu, saudara. Tiap hari dibacain sama papanya, mamanya. Anaknya harus hafal. Hafal luar biasa, saudara. Saya bilang, kelak nanti besar anak ini jadi apa ya, saya bilang. Luar biasa orang tuanya. Saudara, kita jangan hanya puas anak-anak kita bisa sekolah di luar negeri, bisa hebat. Tapi kita harus bangga kalau anak-anak kita itu takut akan Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Kudus, melayani Tuhan. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, saudara. Perhatikan hidup mereka. Perhatikan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana konsep nilai, sesuatu nilai dari yang kita bangun dari hidup kita kepada anak-anak kita. Saudara, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bukan saja melihat bahwa anak-anak kita sering ke gereja atau melayani, tetapi apakah perjalanan hidupnya itu anak-anak kita juga mengenal Tuhan lebih lagi, percaya kepada Tuhan, boleh menyerahkan hidupnya, jatuh bangun bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang, saudara, ya, waktu saya dengan Pak Rudi membiarkan Adit kerja di Bali. Jadi Adit lulus kuliah itu, sekolah lulus kuliah, dia bekerja di Bali. Teman-teman saya bilang, Bali itu kuasa gelapnya banyak loh. Bali tuh perempuan-perempuannya tuh aduhai loh gitu, saudara. Godaannya banyak loh. Kami bergumul, saudara. Kami takut sebetulnya melepas dia pergi ke Bali. Tapi kami berdoa dan kami mendapat pernyataan Tuhan bahwa memang dia harus pergi ke Bali. Bekerja di Bali. Selama dia bekerja dia bilang, "Mah, Pah, saya gak kuat di sini. Saya mau pulang." 1 tahun setelah dia bekerja, dia bilang dia mau kembali. Bapaknya bilang, "Belum. Kami berdoa kepada Tuhan, belum. Kamu belajar, nak, di sana. Terus belajar." Kita tahu bahwa Tuhan sedang melatih dia. Saudara, berapa banyak kita orang tua, kita mau anak kita itu aman terus-terusan bersama dengan kita. Dan kita lindungi dia. Kita tidak izinkan dia dilatih, saudara, untuk dia mengalami Tuhan dalam hidupnya.
Kalau saya mendengar dari mulut anak-anak saya berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur saudara. Artinya dia melewati masa-masa sulit dan dia menemukan Tuhan di dalamnya. Dan dia menang. Dan dia punya pengalaman, itu yang lebih berharga saudara. Daripada pelajaran sekolah yang dia hidupi, yang setelah dia pelajari di sekolah. Tapi waktu dia menghadapi kesulitan, kita melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan mereka bisa menyelesaikannya. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Filipus. Dunia ini membutuhkan saudara. Dunia ini membutuhkan orang benar, orang saleh, dan orang yang bergaul dengan Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Kita menyatakan kehadiran, karya, dan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini melalui hidup kita. Saya selesai di sini saudara. Saya tahu bahwa Tuhan akan memakai saudara. Tapi Tuhan tidak bisa memaksa saudara. Masing-masing saudara, kalau saudara mau dipakai, Tuhan akan pakai saudara. Saudara akan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Negara ini, bumi ini, dunia ini memerlukan orang-orang benar, orang-orang baik, orang-orang yang punya pengaruh di dalamnya, yang di dalamnya ada nilai-nilai Alkitab di dalamnya, sehingga dunia ini tidak pernah akan sama lagi. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Kita akan selesaikan pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Begitu banyak, begitu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara, mari buka mata sebentar. Saudara, apapun dalam hidup kita yang harus kita lewati, belajar setia kita lewati. Ketika seseorang tahu tujuan hidup, ketika seseorang mengerti akan perjalanannya bersama dengan Tuhan, dia tidak akan goyah oleh karena apapun. Dan tidak akan pernah menukar Tuhan dengan apapun. Karena kecintaan kita dengan Tuhan digambarkan seperti mutiara yang terpendam. Seseorang yang tahu di sebuah bidang tanah ada mutiara yang terpendam, ada harta karun yang terpendam. Alkitab berkata dia rela menjual segala yang dia miliki. Dia membeli sebidang tanah itu. Karena dia tahu di dalamnya ada harta karun, ada harta yang terpendam. Dia merelakan semuanya habis dan dia harus menunggu dan membeli akan tempat itu. Karena dia mengerti
bahwa di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam hidup kita, sebuah gambaran dalam hidup kita yang harus kita mengerti. Yesus adalah mutiara dan kekasih kita. Dia segalanya buat hidup kita. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap cinta kepada Dia. Karena 2000 tahun yang lalu Dia sudah nyatakan cintanya buat kita. Dia sudah nyatakan kasihnya buat kita. Lalu pertanyaannya apa yang jadi balas kita? Yang Tuhan minta dari hidup kita adalah tetap setia, tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya. Saya percaya malam hari ini Roh Kudus memberi pencerahan buat kita. Di hari yang ke-9 dan besok kita merayakan hari yang ke-10 Pantekosta. Kita percaya ada kedahsyatan Tuhan yang dinyatakan buat hidup kita. Untuk membongkar semua yang dari manusia kita. Untuk membongkar semua dari pikiran manusia yang bukan dari Tuhan. Tapi saya percaya besok Dia akan menganugerahkan dan bahkan malam ini Dia mempersiapkan sesuatu yang lebih ajaib. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Karena perintah Tuhan dalam hidup kita yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Dan biar malam hari ini kita minta cinta Tuhan sebelum pulang. Kita minta kesetiaan dari Tuhan. Karena kita berkata sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karenanya mari setia, mari cinta Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku bersembah terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mempersembahkan hidup kami bagimu Tuhan. Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari belajar memberi yang terbaik. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap sekali lagi yuk, dengan segenap hati kita katakan, terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat kami Tuhan, terlalu banyak. Thank you Jesus. Oh Holy Spirit, bukakan hati kami, pikiran kami, roh kami untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan kami percaya di hari Pantekosta ini ada pengilhaman, ada wahyu yang baru buat kami untuk lebih mengenal, lebih mencintai Engkau lagi Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, yes Lord, biar ku tetap cinta,
ku tetap cinta, biar ku tetap, kali lagi katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, katakan, untuk selama-lamanya. Ya Rabbasyatakara ya Rabbasyatakara ya Rabbasyatakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, memulihkan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sebelum kita pulang, saya mau berdoa buat kita semua. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhi. Ini doa kami malam ini Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah Tuhan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, bebaskan setiap kami Tuhan dari ikatan apapun hari dalam nama Yesus. Penuhi kami, urapi kami, in the name of Jesus Tuhan. Pakai kami jadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan banyak orang diselamatkan, dijamah dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami terima pengurapan Tuhan, kami terima kepenuhan Roh Kudus hari ini, dan kami jadi manusia yang lain, diubahkan, tidak sama lagi kami pulang, karena kami menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Mari angkat tangan kita dan pulanglah terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus ada bersama kita hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga ingin bawa yang terbaik, kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan malam hari ini untuk pekerjaan-Mu Tuhan, supaya di tempat ini ada terus puji
pujian, penyembahan yang kami naikkan. Dan kelangsungan gereja tempat ini tetap ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Engkau baik, sangat baik. Dan kami terima berkat Tuhan. Kami terima pengurapan yang baru. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan terus mau mengasihi Tuhan dan tetap setia, mari sama-sama katakan Amen. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Saudara bisa transfer ke rekening ini. Dan kita sampai ketemu bulan yang akan datang tanggal 23 Juli akan dilayani dari tim dari luar, akan melayani kita semua. Harta yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa